ini jelas ya, ada perbedaan sudut pandang ya. Bahwasanya agama, kalau menurut saya, itu tidak seperti yang disampaikan oleh ulama-ulama dunia. Agama bukan tentang teori, bukan tentang diskusi, tanya jawab, pemahaman, pengetahuan, ataupun ritual. Tapi agama adalah ma'rifatullah ya, hubunganmu dengan Allah. Berawal dari kenal dan beserta dengan Allah. Maka jalan menuju makrifat adalah lewat metodologi. Karena harus sampai makrifat baru dia mulai beragama. Awaluddin makrifat. Jadi bukan tentang teori, cerita, omong kosong, diskusi, tanya jawab, mudzakarah yang gak penting ya. Ngaji bagi saya gak penting ya. Karena ngaji pun ya, Nabi gak mengajarkan mengaji Quran yang itu ya. Beliau kalau mengajarkan kitab yang itu ya, pasti dusta. Karena beliau seorang yang tidak bisa membaca dan tulis. Nah, padahal beliau seorang guru, berarti beliau tidak mengajarkan Quran yang tertulis lafal ataupun huruf. Jelas ya? Bu Narso, jelas ya? Demikian juga buktinya ya, Nabi tidak membukukan, memusafkan Quran di zaman itu. Demikian juga Sayyidina Abu Bakar, Umar, baru kemudian Sayyidina Utsman baru dibukukan. Berarti ngaji tidak penting karena tidak diajarkan Nabi, dan itu pun bid'ah. Lah apa. Jadi sangatlah keliru ya kalau orang berbondong-bondong mengaji Quran, mulai membaca nahwu, menghafalkan arti dan sebagainya. Itu salah. Karena bukan Quran yang itu yang diajarkan Nabi. Kok berani bang? Iya jelas ya. Nabi mengajarkan kitab yang qadim. Makanya beliau menyampaikan agama diawali dengan baiat. Nah, jadi ya, siapapun yang tidak lewat baiat berarti mereka tidak akan kenal kitab yang qadim, Quran yang qadim. Mereka hanya akan membaca Quran yang mushaf. Nah, akan hal ini Mr. TM tahu. Inilah kelemahan ulama-ulama dunia, yang mereka hanya tahu teori, pengetahuan, pintar-pintar membaca, nafsir, akal, kemudian menghafal, tapi tidak tahu cara untuk menunjukkan cara prakteknya. Makanya begitu Taklim Ma'rifat hadir ya, kami sikat dengan pemahaman rukun yang paling dasar, yaitu rukun Islam yang pertama, syahadat. Gak satu pun yang bisa membantah akan ini. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Gak satu pun ulama dunia yang berani merespon pancingan Mr. TM ini. Berarti memang mereka tidak ngerti sama sekali. Lah kalau syahadat gak ngerti berarti dia kafir apa sudah Islam? Kafir, belum Islam ya. Mereka sudah haji loh, kafir apa Islam? Kafir. Mereka sholat loh, 7 rakaat, 7 waktu misalkan. Kafir apa Islam? Kafir. Loh mereka bisa membaca Quran loh, hafal loh. Kafir apa Islam? Kafir. Kita nggak usah bahas yang tinggi-tinggi ya, paling dasar ternyata mereka sama sekali tak ngerti ya. Makanya kami jadikan mainan ya. Saya goblok-goblokan, bodoh, tolol, plonga-plongo, lolak-lolak, saya pisui, jancuk, picek, matamu asu, taek. Gak akan bisa bantah ya. Padahal mereka keramat ya. Pinter ya. Punya pondok pesantren ya. Santrinya banyak ya. Loh, harga dirimu di mana? Di mana-mana saya goblok-goblokan meweneng ya, karena tahu ini sedang berhadapan dengan biangnya ya. Itu tentang syahadat ya. Apalagi tentang cara mengingat Allah, nggak mungkin ya. Semua orang mengaku sholat,
Tapi saat ditanya, siapa yang kau sembah dalam sholatmu? Masih mengaku ya, Allah katanya. Kemudian saya tanya lagi, apa yang kau ingat dalam sholatmu? Masih mengaku Allah katanya. Pertanyaannya ketiga, apanya Allah yang kau ingat? Mulai lola. Kayak pedas ketulup itu, plonga ya. Nggak akan bisa kau bantah ya, nggak akan bisa jika kau jawab. Ini bukan ranah teori, hanya orang-orang yang tahu praktikal ya, yang bisa menjawab akan ini. Kalian itu jujur ya, kamu sholat nyembah siapa? Apa yang kau ingat? Allah cap taek loh. Tak taek nang ini loh. Gak harus wani bantah loh, Mas Imam. Taek goblok loh. Ngono gak wani bantah. Mereka mengaku mengingat Allah. Sekarang saya tanya ya, apanya Allah yang kau ingat? Blok-blok, beda kayak itu. Lola. Harga dirimu mana? Inilah ya. Jadi mereka ini ya, ulama dunia itu walaupun gelarnya sudah doktor, LC atau apalah itu ya, mereka masih kafir ya. Itulah yang dikhawatirkan oleh Gus Dur ya. Banyak orang itu kafir tapi gak ngerti akan kekafirannya. Makanya bisanya mengkafir-kafirkan orang lain. Kalau misalnya mengkafirkan by data, by analisa, bisa diuji materi ya. Bukan mengkafirkan cuman omong kosong. Enggak, ini full analisa data. Dan saya tes case di publik begini, enggak ada yang bisa jawab. Kenapa? Mereka tidak beriman. Mereka nggak tahu syahadat itu, makanya mereka masih kafir. Saya bilang kalian masih kafir, juga nggak bisa bantah, bang beneran kafir. Kalau kau beriman pasti bisa bantah. Ini saya live di publik ya, mulut saya dilihat banyak orang nih live di Facebook, di YouTube, di WA itu. Ternyata nggak ada satu pun yang bisa membantah, apalagi menjawab. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Blok-blok. Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Blok-blok. Gak akan bisa menjawab. Ternyata bener ya. Sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, gak ada yang nongol. Karena ini bukan kalimat teori. Nah, kalau dulu mereka menjawab teori dengan teori. Kalau ini sudah ilmiah, maka hanya yang praktikal, teknikal ya, yang bisa menjawab pertanyaan ini. Dan ini ya, masyarakat Indonesia ya, supaya kalian cerdas bahwa gurumu tuh gak ngerti. Loh, saya tanya gini gak ada yang bisa jawab kok. Saya goblok-goblokan juga diem aja loh. Kalau saya salah, pasti datang ke polisi, betul gak? Polisi kalau saya salah. Tapi karena saya dibilang benar, dan by data, analisa, dan dalil, tidak bisa dibantah. Makanya jawabannya pun saya tunggu gak ada yang bisa jawab. Sampai sekarang enggak. Kula nuwun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai cinta dan kasih sayang. Nuwun sewu, mohon izin yang saya hormati semuanya dari seluruh para pemuda hati sepuh, bini sepuh, Bapak Ibu Kang Mas Mbak Ayu, dan seluruh para alim ulama, kiai, ustadz, guru-guru saya, dan seluruh tokoh agama dan seluruh para pembicara. Mohon izin, mohon maaf, kami ingin menanggapi video dari Mr. TM yang semakin kesini semakin menabrak batasan-batasan. Sebagai sesama muslim, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan perkara hak dan sabar. Jadi Mr. TM juga nuwun sewu, mohon izin Mr. TM, panjenengan orang yang sangat luar biasa ajarannya tentang makrifat. Namun nuwun sewu, mohon izin kalau boleh mengingatkan, itu ajaran yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa, itu semuanya benar dan bagus. Namun mulai enggak bagusnya panjenengan nabrak batasan, nabrak pagar. Biarkan orang syariat tetap bersyariat. Namun setelah bersyariat dipancinglah, disuruh naik ke
tarekat, kemudian hakikat dan makrifat. Kalau ngaji itu tidak penting, bagaimana panjenengan dulu waktu dulu kecil? Apakah Kang Mas Master TM itu tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar dari kecil, tidak pernah bersyariat? Coba ngaji diri dan ngaji rasa. Kang Mas sangat luar biasa, namun Kang Mas itu terbuai oleh ajaran makrifat, sehingga seakan-akan lupa diri. Orang lain semuanya rendah, orang lain semua bodoh, orang lain tidak bisa apa-apa. Nah, maka dari itu saya mengingatkan dan memberi masukan, tidak berani menasihati panjenengan udah luar biasa kok. Saya mengingatkan atau memberi masukan aja. Jangan menabrak batasan di syariat. Bahasanya syariat tidak penting, ngaji tidak penting. Ngaji penting, syariat penting, namun tingkatkan ke tingkat makrifat. Karena ini masalah kulit dan isi. Kalau orang hanya belajar kulit tok, ya tidak akan merasakan isinya. Tapi isi tanpa kulit ia kotor, isi tanpa kulit ia tidak terjaga. Syariat itu adalah kulit, hakikat, tarekat, hakikat dan makrifat itu adalah mulai isi. Maka keseimbangan antara kulit dan isi. Terus kemudian yang kedua, mohon maaf juga, jangan menabrak batasan ulama, kiai, gus, habaib, dan yang lain sebagainya. Jangan ditabrak. Panjenengan bagus, tapi menghormati, menghargai, bahasanya seperti itu. Bukan berarti orang yang tidak menjawab panjenengan, orang yang tidak menanggapi panjenengan itu semuanya tidak pintar. Sedunia ini manusia itu luar biasa. Di atas langit ada langit, sedangkan ilmunya Allah itu setitik di samudra. Itu ilmunya Allah yang dibagikan kepada manusia. Masih banyak rahasia Allah yang belum kita ketahui. Terus mohon izin lagi, tidak boleh, mohon izin ya, jangan sampai Mr. TM itu menabrak batasan yang kedua tadi ya. Kedua, ulama, kiai, ustadz, guru-guru jangan ditabrak. Cukup mengingatkan atau memberi masukan. Yang ketiga, mohon izin juga Mr. TM, jangan bicara GOBLOK, BEGO ditujukan kepada orang lain, dan TAEK ditujukan kepada orang lain, bahkan Allah saja, Allah yang dia yakini, kata panjenengan TAEK. Itu luar biasa, mboten pareng. Jadi itu bahasa negatif. Pengetahuan tanpa akhlak, pengetahuan tanpa budi pekerti akan ditinggalkan. Itu hukumnya, camkan itu. Terus yang ketiganya, kita ini orang Jawa, tidak boleh ngomong untuk orang lain di atas leher. Misalnya anumu, itu nggak boleh, namanya kasar. Mr. TM itu sangat luar biasa, cuman cara kasarnya itu yang tidak mendidik adik-adik kita, yang tidak mendidik anak-anak kita. Kang Mas tidak ngaji diri, belum ngaji diri. Kang Mas sekarang betul posisi ngaji itu tidak penting sekarang. Syarat itu tidak penting sekarang, suruh ninggalkan syarat sekarang. Tapi dulunya Kang Mas kan pernah ngaji. Dulu kan Kang Mas pernah belajar. Nah, permasalahannya di sini. Jadi ngaji dirilah dulunya seperti apa, sekarang seperti apa. Nah, itu yang dipilah-pilah. Makanya ada ajaran syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Semakin ke atas, semakin sedikit memang yang kuat ke atas. Karena memang syarat ke Allah itu harus ikhlasnya mentok, sabarnya mentok, elingnya mentok, pasrahnya mentok. Dan Kang Mas tidak pernah menyinggung masalah hati dan pikiran, tidak pernah disinggung.
Karena kita, seluruh anggota tubuh kita itu sudah diperlambangkan. Wali Songo itu sudah ada di dalam diri kita. Wali Songo yang ada di dalam diri kita itu lambang dari dalam diri kita. Wali Songo itu lambang diri kita, yaitu 2 mata, 2 hidung, 1 lisan, 2 telinga, dan di bawah ada 2 lubang. Satu lagi namanya pusar. Pusar itu lambangnya Siti Jenar. Makanya ditutup, dipotong dan ditutup. Kenapa? Karena ajaran yang satu ini bukan sifatnya umum. Nah, ajaran marifat itu bukan sifatnya ajaran umum. Kalau nuwun sewu Kang Mas itu misalnya jelek-jelekin atau BODOH kepada anak buah Kang Mas atau jamaat Kang Mas atau kaum Kang Mas, itu nggak masalah selama itu dalam lingkarannya sendiri. Tapi setelah keluar dari pagar lingkarannya Kang Mas, itu yang jadi masalah. Orang makrifat kok omongannya kasar, orang makrifat kok tidak mendidik adik-adik kita. Nah gitu. Yang Kang Mas gebyah-uyah podo asine itu, Kang Mas anggap semua sudah sampai seperti Kang Mas. Ya tidak, harus lewat tataran kulit dulu baru isi, lewat bawah dulu baru isi. Anak-anak kita, adik-adik kita itu yang harus bersyariat. Namun setelah umur 30 tahun ke atas memang benar, kalau umur 30 tahun ke atas tidak belajar marifat itu ketinggalan atau terlambat gitu. Ya, ini nuwun sewu, ini sebagai masukan Kang Mas tadi. Bahasanya nuwun sewu saya ingatkan sekali lagi dalam rangka mengingatkan perkara baik dan sabar. Nuwun sewu, jangan ada di antara kita bahasa kelamin, bahasa binatang, bahasa mengumpat. Kang Mas kan banyak mengumpat itu tadi. Bahasa negatif. Kemudian bahasa yang di atas leher untuk orang lain. Inimu, dan inimu. Ini dan bahasa merendahkan orang lain itu tidak bagus. Orang yang luar biasa itu, orang yang tinggi ilmunya itu orang yang sudah mampu mengenalkan dirinya, mampu merendahkan dirinya, karena semuanya Allah gitu. Terus sekarang mulai menjawab pertanyaan Kang Mas yang kedua. Syahadat itu memang ada syariatnya, ada tarekat, dan ada hakikatnya. Kalau orang syariat ya cukup orang anak kita, anak kecil kita atau adik-adik kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Namun setelah masuk ke thariqah atau masuk ke tasawuf, dia harus membuktikan, aku bersaksi. Saksi itu harus ada bukti. Ini nuwun sewu ya menjawab pertanyaan Mr. TM ya, supaya saling mengingatkan. Aku bersaksi, saksi itu harus ada bukti. Buktinya apa ya? Buktinya dari bangun tidur sampai mau tidur. Ini contoh saya yang barusan saya alami kemarin. Contoh, di bagian bodi mesin ada di mesin. Kerjaan ini masalah kerjaan. Nanti uang, cinta, kehidupan semuanya. Masalah kerjaan. Anak buah saya tiba-tiba ngerjain barang, saya juga ada di situ, tapi nggak izin dulu saya. Sekali jalan, jet, langsung salah 10 pasang. 10 piece kaos. Setelah salah saya datang, loh, kok langsung jalan nggak bilang saya? Akhirnya salah. Saya mulai bingung, waduh gimana ini kok bisa salah. Terus logika manusia marah, tapi jangan marah. Sikapi yang terjadi adalah diambil positifnya. Saya mohon kepada Allah, ya Allah gimana caranya ini? Hati saya berbisik, ya udah minta bahan lagi aja diganti. Saya telepon kepada yang punya barang, Pak, masih ada nggak barangnya untuk 7 piece? Oh masih ada, alhamdulillah. Nah inilah ada masalah, langsung hati kita berbisik, gimana caranya? Inilah Allah yang nyuruh. Bisikan hati kita tuh Allah yang nyuruh. Kemudian saya tanya barang di Pak Aryadi, sekarang barangnya masih ada. Yang cacat 7, alhamdulillah bisa digantikan dengan barang yang baru. Penyelesaian dari hati kita. Tapi kalau menurut pikiran kita, kita pusing. Waduh gimana, marah. Kenapa nggak bilang dan sebagainya. Ini nggak sah. Jangan mengedepankan pikiran daripada hati. Kemudian ada lagi. Anak buah saya mengerjakan barang. Nah barang itu namanya bordir itu tidak boleh kena lem. Karena barangnya kena lem, nempel di papan, akhirnya mesinnya nggak bisa goyang.
Tapi udah setengah jam anak buah saya nggak lapor ke saya. Dibersihin, dicek, dicari, tapi anak buah saya nggak tahu. Ada apa? Ini nggak bisa jalan. Saya cek, apanya ya kok bisa aneh, kok nggak bisa jalan. Ternyata ya Allah, gimana ini? Setelah kita ya Allah gimana ini, tangan kita itu gerak. Tangan kita gerak, megang bahan. Pas megang bahan, setelah kita balik bahannya, ternyata lemnya nempel. Nah, ini loh. Saya bersaksi, setiap permohonan saya ke Allah, batin saya ke Allah, langsung Allah memberi petunjuk, Allah memberi daya, Allah memberi penyelesaian. Akhirnya saya suruh ambil, nah ini ada lemnya, makanya jangan ada lem, bodi itu nggak boleh ada lem. Gitu. Nah, yang hal-hal yang seperti ini, yang langsung seperti ini adalah Allah semua yang menggerakkan. Termasuk order datang itu Allah yang menggerakkan. Ya Allah, ordernya telas. Nah, tiba-tiba barang datang. Ya Allah, bayar saya nakal. Alhamdulillah Allah ganti yang baik. Ya Allah, ada karyawan saya nakal, karyawannya keluar yang nakal diganti yang baik. Itu masalah kerjaan. Dan seterusnya. Masalah cinta juga sama, masalah anak juga sama, masalah macam-macam semuanya sama. Pernah kemarin ada kejadian yang unik. Anak saya nggak masuk sekolah. Saya bilang, kok nggak masuk sekolah? Nah, beliau bilang, aman Pak. Oh ya sudah aman. Saya bilang gini, terus dalam hati saya, ya Allah, kenapa anak saya kok nggak masuk sekolah? Mudah-mudahan ini ada hikmah di balik ini. Nah, setelah nggak masuk sekolah, siangnya jam 10 siang, itu ada tamu datang. Tamu datang namanya Mas Joko, itu menasehati anak saya dan bisa masuk. Akhirnya dalam hati saya lega. Oh ya Allah, ternyata di balik peristiwa ini toh, anak saya nggak masuk itu, ternyata ada orang yang mau menasehati atau seorang guru yang menasehati anak saya dan bisa masuk. Nah, seperti ini. Jadi endingnya apapun, orang yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ya Allah, Allah itu dekat dengan kita. Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Jadi bahasanya apapun yang rentet batin. Kalau bahasa Jawanya itu begini. Sing sapa wonge sinedyono, sing sapa wonge cedhak karo Gustine sinedyono cinita dadi. Siapa dekat dengan Tuhannya, apapun yang inginkan terjadi kun fayakun jadi. Maka setiap kesulitan Allah memudahkan, setiap masalah Allah menyelesaikan. Setiap enggak ada, Allah yang mengadakan. Ini kita bersaksi dari bangun tidur sampai mau tidur, apapun adalah Allah yang menggerakkan, Allah yang campur tangan. Jadi bahasanya libatkan Allah dalam setiap persoalan. Jadi selalu libatkan Allah apapun itu dan sebagainya itu. Ini kalau dijelasnya nggak selesai. Tapi kita ini menyaksikan dengan penglihatan kita, pendengaran kita, dengan seluruh tubuh kita menyaksikan bahwa setiap kejadian itu Allah membantu kita, Allah menolong kita. Disitulah adanya Allah. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang tidak ada kemudahan karena ada Allah di situ. Nah, permasalahannya di antara kita ini kurang yakin dan tidak niteni bahwa Allah itu dekat sekali. Allah itu dekat sekali. Surat Qaf ayat 16. Surat Qaf ayat 16. Makanya kita harus kenal Allah sampai tahap mengenali, merasakan. Allah ini baru nama. Allah ini baru nama. Ucapan nama Allah, ucapan Allah, tapi belum Allah. Kita nulis Allah ini tulisan, belum Allah. Nah, Allahnya yang mana? Allah di sini. Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Karena Allah mendengar, Allah melihat. PR-nya kita harus sampai mampu mengenali diri kita. Harus kenal diri kita, baru nanti kenal Allah. Bisa melihat diri kita, akan merasakan Allah melihat kita. Bisa mengawasi diri kita, kita akan merasakan Allah mengawasi kita. Makanya yang paling di sini yang ditekankan, kenali hatimu, maka engkau kenal dirimu. Kenal dirimu, engkau kenal Tuhanmu. Syaratnya hatinya harus bersih, pikirannya harus bersih, baru nanti sampai tahap ke Allah. Karena yang sampai kenal Allah itu melalui pikiran bersih, hati bersih. Pikiran kita tidak ada haling apapun, hati kita tidak ada apapun, anane mau Allah. Ingat Allah selalu, merasakan sampai. Bukan hanya berzikir lagi, tapi merasakan, manunggal. Bahasa Jawanya manunggali kalon Gusti, sampai manunggal. Cuman kita ini kotor, Allah suci. Sampai benar-benar di dalam ini Allah semuanya. Karena apa? Ini ciptaan Allah. Ciptaan Allah, seorang melihat ciptaan Allah, salah satu orang makrifat itu, apapun yang ia lihat adalah salah satu tandanya Allah. Lihat angin, ini Allah. Bukan ini angin itu Allah, angin ini ciptaan Allah. Setelah mengingat angin di bawahnya, di belakangnya ciptaan Allah, ini Allah.
Dilihat diri kita, ini ciptaan Allah. Berarti setelah melihat diri kita, ini Allah. Melihat bumi, ini ciptaan Allah. Di belakangnya ada Allah. Melihat daun ciptaan Allah. Melihat setelahnya daun, Allah ini yang menciptakan. Terus semuanya dari seharian itu, dalam keseharian itu di pikiran kita, di hati kita semuanya hanya adanya Allah. Nah itu sekaligus menjawab dan mengingat Allah seperti itu. Tapi caranya macam-macam. Tapi yang dimaksud Master TM itu pertama lewat dibayar itu lewat duduk itu. Memang sejatinya yang paling tepat dan bagus itu lewat zikir atau lewat duduk. Zikir itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia adalah mengingat. Jadi gimana supaya bahasa mengingat Allah itu? Ya banyak duduk. Banyak duduk mengosongkan pikiran, mengosongkan hati, lupakan dari keduniaan, dari rata harta dan wanita. Pikiran kita tuh nggak mengosongkan, kita kosongkan pikiran kita. Nggak mengingat harta dan wanita, nggak ingat, kosong. Hati kita juga sama, sirik dan kita kabur sombong nggak ada. Nah kemudian diisi Allah di dalam pikiran kita dan di hati kita, adanya mau Allah. Selalu begini Allah. Allah. Sampai seakan-akan badan kita nggak ada lagi, adanya kita dan Allah. Disitulah nikmat. Fala bidzikrahi tatmainul qulub. Dengan zikir hati akan jadi tenang. Mungkin itu saja dulu Mr. TM saya menjawab pertanyaan. Oh ya, yang wasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa ana itu utusan. Ana itu saya, Rasulullah itu utusan. Nah, secara logika, secara syariat, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Muhammad bin Abdullah. Tetapi yang mengisi di dalam Muhammad tadi, Kanjeng Nabi, yang aslinya Muhammad, aslinya Kanjeng Nabi, itu masih hidup tadi. Dan ada yang mengisi di dalam hati kita. Hati kita ini secara fisik, kalau dibelah kelihatan fisiknya, tapi isinya hati itu tadi yang tidak kelihatan sifatnya gaib ini, yang bisa nyambung sama Allah ini, yang komunikasi sama Allah, yang nyambung Allah sebagai perantaraan Allah ini adalah Nur Muhammad tadi. Makanya hati adalah secuil dari Yang Maha Kuasa. Hati adalah utusan Gusti Allah, batin utusan Gusti Allah, dan raga lahir utusan batin. Cuman kalau pakai Rasulullah, ini di sini Rasulullah. Di sini nih Rasulullah. Ini terlalu dalam dan itu nggak boleh diucapkan. Karena apa? Nanti banyak yang tidak banyak yang kuat untuk mikirin itu. Kalau bahasanya utusan atau kongkonan, yang di sini nih loh yang nyuruh Allah. Di sini yang nyuruh Allah. Isinya di sini yang nyuruh Allah. Isinya hati itu Allah. Yang langsung tidak kelihatan ini komunikasi sama Allah langsung. Nur ilahi, cahaya ilahi, nggak kelihatan. Nah itulah yang membuat kita ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Karena hati tidak bisa dibohongi. Ya, makanya saya tidak menyalahkan Mr. TM. Mr. TM itu luar biasa, kajiannya luar biasa, ajaran ma'rifat. Bukan ajaran umum. Cuman yang tidak boleh itu melanggar batas-batasan, mulai menyalahkan. Ya, mulai menyalahkan orang, mulai merasa dirinya benar. Mulai memojokkan, merasa dirinya benar. Mulai menyerang, merasa dirinya benar. Itu yang tidak boleh, melanggar batasan-batasan, melanggar batasannya orang lain. Sudah ada batasan, ya udah biar orang syariat, orang Hindu, Buddha, orang ulama sendiri, ustadz sendiri masing-masing. Bisanya kepada orang lain itu hanya mengingatkan atau memberi masukan. Ini seperti saya juga sama, Mr. TM, hanya memberi masukan kepada panjenengan. Jangan sampai terbuai ajaran jenengan, toh ujung-ujungnya jenengan baiat kok bayar 2.500.000. Masuk Islam kok bayar 2.500.000, ini gimana? Islam itu gratis. Orientasinya kalau ada duitnya, berarti orientasinya mencari duit, mencari viral. Nah ini yang nuwun sewu, saya harus menanggapi panjenengan kurang pas di hati saya. YouTube itu gunanya untuk manfaat untuk orang lain, gitu. Mr. TM juga bagus, kan saya nggak menyalahkan, bagus sekali. Karena itu memang ajaran yang benar, itu ajaran makrifat itu seperti itu. Yang nggak boleh tadi, yang nabrak batasan tadi, yang mulai menyalahkan, yang merasa dirinya benar tadi. Karena kalau masih omongannya itu melanggar omongan-omongan yang tadi, yang masih mengumpat, masih bahasa-bahasa binatang, yang bahasa kelamin dan sebagainya itulah yang mulai tidak mendidik adik atau anak-anak kita. Mungkin itu aja Mr. TM, nuwun sewu. Saya senang menanggapi panjenengan dan mudah-mudahan tanggapan saya ini bisa panjenengan dengar. Kalau saya salah ya saya
siap disalahkan, kalau saya kurang saya siap ditambahi. Ini hanya sebatas masukan, namun batasannya nanti kembali ke diri masing-masing, karena setiap orang punya keyakinan masing-masing. Kalau panjenengan keyakinannya seperti itu, silahkan. Keyakinan saya seperti ini. Nah, itulah baru nanti semua tercipta kerukunan antar umat beragama, kerukunan sesama manusia. Nah, sekali lagi saya ingatkan, Mr. TM jangan melanggar batasan-batasan, jangan melanggar pagar. Kembalinya ke diri masing-masing. Kalau sudah menjadi umat panjenengan atau menjadi anak buah panjenengan, silahkan Anda mau ngomong kasar dan sebagainya, silahkan kembali ke diri masing-masing. Tapi seorang pendidik adalah omongannya bagus, positif, tidak ada yang negatif, penglihatannya bagus, pendengarannya bagus, pikirannya bagus, positif selalu, hatinya jauh dari sirik iri takabur dan sombong, atau bahasanya dipinggirkan, mengendalikan dari sirik iri takabur dan sombong. Nafsunya ada 4, semuanya yang diutamakan mutmainah. Nafsu selalu ingin mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi Nuwun Sewu hanya menjawab pertanyaan panjenengan. Sekali lagi Nuwun Sewu para ustadz, para kiai, para alim ulama, para guru saya bukan menasihat atau menggurui, dalam rangka mohon izin panjenengan semuanya untuk menanggapi Mr. TM yang katanya satu orang pun di dunia ini tidak ada yang bisa menjawab dia. Memang kembalinya ke diri masing-masing. Kalau jawaban saya juga tidak memuaskan Mr. TM, itu bukan berarti nggak sejalan, ya kembali ke diri masing-masing. Oke, panjenengan saya. Karena setiap orang punya keyakinan dan punya cara tersendiri kepada Allahnya. Allah itu 1000 jalan menuju Allah itu. Kembalinya ke diri masing-masing, saling menghormati, saling menghargai. Oke teman sahabat, sekali lagi bukan menasihat atau menggurui. Kalau bila ada salah minta maaf, bila tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Nuwun.